Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus itu. Maka hendaklah kamu mengikutinya. Dan sekali-kali janganlah kamu mengikuti jalan-jalan lain yang akan menjadikan kamu bercerai-berai dan berpecah belah dari jalan Allah. Begitulah kamu sekalian diperintah oleh Allah. Mudah-mudahan kamu sekalian menjadi orang-orang yang terpelihara. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya, surah ke-6 surah Al-An'am ayat ke-153. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, baru saja bangsa Indonesia berada pada level akhir COVID-19 yang lampau itu, dan pemerintah Indonesia menetapkan semacam adagium dan moto dengan ungkapan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan seiring dengan itu pula Muhammadiyah dan Aisyah melaksanakan pula muktamar ke-48 di Solo dengan tema memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta. Oleh kita tentu moto-moto tersebut merupakan bahagian dari upaya melakukan pengenalan diri, membaca tugas dan kewajiban, serta melakukan perbuatan-perbuatan ke depan yang lain tidak adalah untuk keselamatan duniawi dan keselamatan ukhrawi kita kelak. Melalui muktamar ke-48 itu pula Muhammadiyah telah menandaskan bahawa ke depan berusaha untuk tampil sebagai leaders, yakni sebagai kekuatan yang strategis yang bergerak secara dinamis dalam kepemimpinan masa depan umat dan bangsa. Lalu untuk mewujudkan itu semua, setidak-tidaknya untuk 5 tahun kepemimpinan Muhammadiyah ke depan,
telah ditetapkan 8 agenda besar yang akan dilaksanakan secara integral dan dilakukan pula secara tepat, nyata dan holistik. Muhammadiyah menegaskan pula bahawa dari program-program besar ke depan, yang pertama adalah meneguhkan faham keislaman dan ideologi kemuhammadiyahan. Di samping tentu juga melakukan penguatan penyebarluasan pandangan Islam berkemajuan, serta juga memperkuat dan memperluas basis umat pada akar rumput dengan tetap berpedomankan pembinaan surah An-Nahl ayat ke-125 itu. Di samping itu, Muhammadiyah pun juga mempertegas bahawa ke depan perlu memajukan amal-amal usaha Muhammadiyah, melakukan pembinaan terhadap generasi-generasi milenial yang dikenal dengan generasi I, generasi Z, dan disebut juga dengan generasi Alpha. Serta juga akan melakukan semacam kaderisasi terhadap diaspora melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya digitalisasi dan intensitasisasi serta internasionalisasi Muhammadiyah. Ini itu adalah bahagian dari tugas-tugas besar kita bersama-sama. Secara organisatoris, tugas kita warga Muhammadiyah beserta seluruh keluarga besar dan simpatisan Muhammadiyah. Dan tugas ini sesungguhnya adalah tugas keumatan semata-mata. Yang sangat menarik adalah Muhammadiyah kembali menegaskan, meneguhkan paham keislaman dan ideologi Muhammadiyah. Kenapa barangkali justru pada poin pertama pula ini dinyatakan oleh Muhammadiyah melalui muktamarnya? Barangkali adalah dalam rangka mengontrol, dalam rangka mengawasi, dalam rangka membina agar iman Islam umat itu berada pada iman Islam yang lurus, yang jujur dan benar. Karena satu hal yang sangat ditakutkan adalah terjadinya semacam kekeliruan di dalam memahami sistem berkeyakinan. Keliru memahami sistem bersyariah, keliru memahami sistem bermuamalah sampai ke tingkat ibadah dan akhlakul karimah. Dan yang sangat dikhawatirkan tentu adalah kalau umat, terutama warga Muhammadiyah, keliru menempatkan diri di dalam kehidupan ini, keliru memaknai hidup dunia dalam perjuangan, dan sangat dikhawatirkan tentu kalau sekiranya keliru pula berbuat, berperilaku di dalam mengisi kehidupan kita ini. Maka itu mungkin pada poin 1 Muhammadiyah mengatakan perlu memperteguh keberislaman dan ideologi Muhammadiyah untuk umat, khususnya warga Muhammadiyah. Tentu harapan kita bersama adalah di tengah-tengah kehidupan yang kadang-kadang amat sangat mencekam dan mencemaskan, di saat ayam-ayam berlarian karena takut dikejar oleh musang sebagai pemangsa, di saat itu pula musang hadir berbulu ayam. Di saat-saat domba berlarian ketakutan dari kejaran serigala, di saat itu pula para serigala hadir dengan berbulu domba. Betapa pertandingan besar dunia itu yang kita kenal dengan pertandingan bola kaki yang dipimpin oleh seorang wasit yang harus mengadili dengan benar dan jujur. Tetapi ada dalam kehidupan ini justru wasit yang pegang peluit, wasit pula yang ikut menendang bola. Inilah bahagian dari kondisi kehidupan umat bangsa hari ini.
Maka untuk itu wajarlah Muhammadiyah kembali menyatakan memperteguh keislaman umat dan memperjelas ideologi kemuhammadiyahan itu, agar umat ini berada pada posisi yang tetap berpikir secara cerdas, berpikir secara bayani, burhani, berpikir secara irfani, terus tampil dengan hati yang rendah, dengan ucapan yang sopan dan santun, dan hadir dalam kehidupan ini dengan percaya diri yang tinggi, karena umat Islam itu berada pada posisi yang paling tinggi. Maka dengan demikian identitas Islam itu perlu sama-sama kita pelihara sebagai identitas kita orang Islam. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fath itu mengatakan, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Identitas orang Islam itu adalah Muhammad Rasulullah, dan orang-orang yang bersama Muhammad Rasulullah itu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Dalam hidup yang ditempuhnya ini jelas, tegas, keras terhadap semua orang kafir. Dan orang-orang yang beriman itu mampu membangun, memelihara, melestarikan kasih sayang antar sesamanya. Lalu dengan perilaku itu ada turunnya dalam surah Al-Maidah ayat kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Salinglah kamu tolong menolong, membantu melakukan kebajikan dalam kondisi memelihara iman dan takwa. Dan sekali-kali tidak boleh dilakukan pertolong-tolongan antara satu sama lain kalau pertolong-tolong itu dilakukan di dalam berbuat permusuhan dan berbuat dosa. Lalu Allah memberikan penegasan dalam surat 3 ayat ke-139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sesungguhnya kamu itu janganlah bersedih hati. Kamu orang beriman janganlah merasa lemah. Kamu orang beriman berada pada kualitas yang paling tinggi jika kamu benar-benar menjalankan iman dan Islammu itu secara lurus dan benar. Inilah setidaknya bahagian dari identitas orang Islam yang harus kita pelihara bersama-sama dalam meneguhkan keberislaman kita dalam kehidupan ini. Lalu Allah mengatakan pula, orang-orang yang beriman itu keras dan tegas terhadap orang kafir. Kenapa itu perlu dilakukan? Dalam surat 8 ayat ke-55 Allah mengatakan, Inna syarrad dawabi innallahi allazina kafaru wa hum la yu'minun. Makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang kafir itu dalam hidupnya satu sama lain mereka saling membantu, saling melindungi, saling menolong. Lalu kata Allah, illa taf'aluhu. Kamu orang-orang beriman kalau tidak saling membantu, saling menolong, tidak saling melindungi satu sama lain sebagaimana diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di permukaan bumi ini dan akan muncul kerusakan fatal dan dahsyat. Inilah sebuah kehidupan yang harus kita jalani dengan penuh kedamaian. Hati itu hendaklah tetap bersih. Bicara itu hendaklah tetap sopan dan santun. Berperilaku itu adalah perilaku yang mulia dengan harga diri, percaya diri yang tinggi, dengan keimanan keislaman, berada pada posisi yang terbaik itu. Bapak-bapak kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Islam itu adalah dinus salamah.
Dinus salamat artinya agama yang menghadirkan keselamatan. Selamat untuk yang menganut Islam itu. Orang Islam itu pun punya tugas pula menyelamatkan yang lain. Bukan menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan dan selamat bagaikan dua sisi satu keping mata uang. Kalau hanya menyelamatkan diri, tidak menyelamatkan yang lain, mata uang itu tidak laku. Kalau hanya menyelamatkan yang lain, dia sendiri tidak selamat pun juga tidak sukses. Maka Islam menghadirkan ajaran yang selamat, menyelamatkan. Yang berislam itu selamat, yang mengandung Islam pun harus bekerjakan menyelamatkan itu dengan cara dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dinul Islam adalah agama yang kita yakini. Sering orang berkata hidup ini bagaikan mengalir seperti air. Hidup ini dijalankan apa adanya. Keliru kalau itu paham yang dilakukan. Jatuh kepada Jabariyah yang mungkin jatuh kepada Jabariyah ekstrim. Karena hidup ini memang ada paham Jabariyahnya di dalam, ada paham Qadariyahnya di dalam. Manusia disuruh berusaha, di atas semua usaha kita serahkan kepada Allah. Disitulah kita menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam ini bukan apa adanya, tetapi Islam ini ada apanya. Islam ini bukan diterima mengalir seperti air. Islam ini adalah pilihan. Islam ini adalah anugerah. Islam ini adalah perjuangan. Islam ini perlu diperjuangkan. Maka untuk itulah kita bersama-sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan bahwa ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, kamu jalanilah kehidupan kamu itu dengan penuh kesabaran. Dan selalulah kamu meningkatkan kesabaran itu dan tetaplah menjadi orang-orang yang waspada. Bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang menang. Iman adalah modal dasar dan pokok untuk kita sekalian. Dijalani hidup ini dengan sabar, meningkatkan kesabaran, dan dengan kesabaran itu pula umat Islam mampu menemukan kebahagiaan hidupnya. Betapapun sulit dan pahitnya kehidupan bagi umat Islam yang namanya hidup yang sulit, umat Islam mampu menemukan manisnya madu kehidupan dunia di tengah-tengah pahitnya empedu ujian dan cobaan. Itulah sebenarnya kemenangan terbesar dari umat Islam. Mampu berjuang dengan benar, bersyukur tak kala ada kesuksesan, dan bersabar tak kala bertemu dengan kesulitan dan kesusahan. Bila bulan sabit telah terbit, purnama pasti menjelma. Tetapi setiap bulan-bulan sabit itu terbit, kadang-kadang purnama tidak kunjung menjelma. Bukan purnama yang tidak ada, tetapi adalah cahaya-cahaya yang sesungguhnya harus dipantulkan oleh bulan purnama itu, terhalang oleh kabut asap, terhalang oleh sesuatu yang menghambat, sehingga yang namanya purnama tidak kena menerangi kehidupan dunia ini. Islam adalah rahmatan lil alamin, penuh dengan cahaya iman dan Islam yang terang benderang. Barangkali kalau cahaya iman dan terang benderang tidak muncul dalam kehidupan ini, lain tidak adalah karena kehidupan bangsa ini dibalut, ditutup oleh kabut kebatilan dan kabut kebahilan. Maka tugas kita bersama adalah tentu saja menyingkirkan semua kabut-kabut kebatilan, kebahilan, membuang semua sifat-sifat yang buruk termasuk sifat yang rakus, menyahkan segala perilaku-perilaku iri hati, dengki, hasad, khusumat, dalam rangka kita berupaya untuk
memunculkan Islam yang rahmatan lil alamin dalam hidup kita itu. Pelaut itu lahir di tengah-tengah badai. Pejuang itu muncul di saat-saat krisis. Dan pahlawan itu hadir di tengah-tengah pertempuran. Walaupun kadang-kadang ternyata banyak para pahlawan muncul, walaupun mereka tidak kenal pertempuran sama sekali. Ini yang disebut orang dengan pahlawan kesiangan. Tapi falsafah kita mengajarkan pelaut lahir di tengah-tengah badai, pejuang hadir di saat-saat krisis, dan pahlawan itu hadir di medan pertempuran. Menjadi orang penting itu adalah penting dan baik, tetapi jauh lebih baik dan lebih penting lagi adalah menjadi orang baik. Kalau memang mungkin orang-orang baik itu adalah orang yang menjadi orang penting, orang-orang penting itu adalah orang-orang yang baik. Banyak orang yang rela mengorbankan kepentingan untuk menjadi orang penting, bahkan ada yang rela mengorbankan kebaikan untuk menjadi orang penting. Tetapi sulit menemukan orang yang rela mengorbankan kepentingan untuk tetap berada pada posisi orang-orang yang baik. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka harapan kita ke depan adalah sebagai meneguhkan identitas keislaman kita, termasuk ideologi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, dan tajdid yang bersumber Al-Quran dan Sunnah itu perlu kita tingkatkan kewaspadaan dalam hidup. Pada tahun 2021 sesungguhnya kalau para ulama tidak bersuara keras dan lantang, barangkali jalan itu sudah dialih orang lalu, cupak sudah diganti oleh orang-orang menggalih. Setidaknya satu. Pada tanggal 27 Februari 2021 pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 10 dengan mengatakan miras termasuk dalam daftar investasi positif dalam bahagian memberikan dan membangun usaha ekonomi melalui BMPN. 4 provinsi di Indonesia disediakan untuk itu: Bali, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera dan Sulawesi Utara. 4 provinsi disediakan untuk itu, dan dana sebanyak 256 miliar rupiah. Padahal sesungguhnya ia namanya miras adalah minuman keras. Ia namanya Gorbachev saja, Perdana Menteri Rusia tahun 1975 mengeluarkan perintah rakyat Rusia dilarang mengkonsumsi vodka. Pada tahun 1988 Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan mengeluarkan pula adagium dengan mengatakan say no to alcohol, katakan tidak terhadap alkohol. Tetapi justru melalui Perpres nomor 10 itu dikatakan bahwa akan dilakukan perdagangan terbuka untuk yang namanya miras alkohol. Untung para ulama termasuk tentunya dari berbagai pihak bersuara keras dan lantang. Akhirnya pemerintah mengundurkan keinginannya, amar ma'ruf nahi munkar. Lalu yang kedua, Bapak Ketua KPK Jenderal Firly Bahuri mengatakan bahwa 95% laporan harta kekayaan penyelenggara negara itu tidak akurat. Banyak yang mereka melaporkan dengan cara yang tidak jujur, banyak yang mereka sembunyikan tanah, bangunan, investasi, rekening bank, ada-ada saja yang mereka sembunyikan. Kenapa? Karena mereka adalah oknum-oknum yang tidak lurus dan tidak jujur. Maka harapan kita bersama adalah
secara pribadi, keluarga, jamaah, kita lakukan perbaikan, pemeliharaan iman, tauhid, akidah kita. Di samping itu kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, karena kehidupan kita adalah untuk duniawi dan ukhrawi. Kemenangan terbesar umat Islam adalah mampu berjuang dengan lurus dan benar. Tentang hasil di ujung perjuangan, kalau pemenang itu adalah kemenangan kecil. Namun sebaliknya, jika ada orang yang berjuang dengan tidak lurus, tidak jujur, tidak benar, kalaupun dia mendapatkan kemenangan, dia mendapatkan kemenangan di atas kekalahan besar, yakni berlaku tidak jujur. Kemenangan yang kecil dicemaskan akan menjadi istidrat, mempercepat dan memperkencang lajunya menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bersama-sama menyambut telah selesainya Muktamar Muhammadiyah Asia ke-48 itu, dan masing-masing kita tentu berupaya memerankan peran kita masing-masing. Semua orang adalah penting sesuai dengan kedudukan masing-masing. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya orang-orang banyak itu rugi kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh. Orang-orang yang satu sama lain saling memberi nasihat, menanamkan kebenaran. Orang-orang yang satu sama lain memberi pula nasihat, menanamkan pula kesabaran. Bapak-bapak kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan sisa umur usia yang masih Allah beri untuk kita sekalian mampu terisi dengan amal-amal kebajikan. Jika kelak panggilan Allah itu datang kepada kita sekalian, mudah-mudahan hari itu kita menjadi hamba-hamba Allah yang memang siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jazaa. Dunia adalah tempat kita sekalian beramal, akhirat kelak adalah tempat kita menuai hasil. Kita boleh beri kepada Allah dari apa yang pernah disinyalir Rasul dengan mengatakan an-nasu ni'amun iza mata fantabahu. Banyak di kalangan manusia itu yang tertidur, tak kala kematian menjemput, di saat itulah dia terbangun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadir hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka